sehingga kita bisa bersama lagi di tempat ini untuk belajar. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Siapa yang sudah memimpin doa? Saya, Bu. Raka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu karena Kau telah mengumpulkan kami dalam pelajaran ini. Tuhan, kiranya Kau menyertai dan membimbing kami dalam proses pembelajaran hari ini, agar apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami, Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Yang tidak hadir hari ini ada berapa orang? Ada 4 orang. Siapa-siapa? Erik, keterangannya sakit. Pertemuan kita kali ini berkaitan dengan P5, ya, salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka yang baru diberlakukan di sekolah kita. Ada yang tahu apa itu P5? Siap, Su. Gerard. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, tepuk tangan untuk Gerard. Untuk hari ini kita akan membahas satu tema dari P5, yaitu mewujudkan sekolah bebas perundungan. Dimensi profil Pancasila yang akan ditanamkan dalam proyek ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemen dari profil yang akan ditanamkan dalam P5 ini adalah akhlak kepada manusia. Berarti bagaimana saya sebagai pribadi harus bersikap terhadap sesama manusia. Sub elemennya adalah, pertama ada 2 ya. Pertama, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, untuk mengenalkan kalian jenis-jenis perundungan itu seperti apa, atau bentuk-bentuk perundungan itu seperti apa. Dengan harapan setelah kalian mengetahui jenis atau bentuknya, maka itu dihindari, jangan sampai kalian melakukan hal tersebut yang tergolong tindakan perundungan atau bullying itu. Lalu yang berikut, nanti kalian ada yang tahu apa maksudnya? Perundungan itu apa? Siap. Angela? Perundungan adalah sebuah tindakan tidak baik terhadap seseorang atau sebuah kelompok. Ya, tepuk tangan untuk Angela. Ada yang tahu bullying atau perundungan itu bisa terjadi di mana saja? Siap. Di sekolah, Bu. Di sekolah. Pernah mengalami? Siap tidak. Tidak. Di sekolah, ada yang berani bilang di sekolah terjadi bullying atau perundungan? Ada yang punya pengalaman pernah dibully di kelas, di sekolah? Siap saya. Iya, coba boleh diceritakan. Di kelas kami itu mereka tuh Untuk mendalami materi ini, Ibu ajak kalian untuk menyaksikan sebuah tayangan video dari YouTube dengan harapan kalian mampu menyimak dan mengambil makna dari video tersebut. Ya, mari kita lihat bersama. Hai, nama aku Masya. Aku adalah anak yang berasal dari kampung. Saat ini, aku menjadi siswa kelas 12 SMK. Seperti inilah kehidupan sehari-hariku di sekolah. Semua teman-teman mengucilkan aku dan mengatakan aku kampungan. Ada anak kampungan. Semua teman-teman mengucilkan aku dan mengatakan aku kampungan. Ada anak kampungan nih. Sal, kamu tuh banget sih. Masa gitu aja jatuh? Udah kelihatan berlebih habis udah berangkat cepat dari kaki. Ya, Sa, cukup banget.
Kalian jangan bilang gitu dong. Wih, kelas kita punya pahlawan Kristiani guys. Kok mereka semua kayak gitu ya? Farah, masa tadi kan di kelasku ada yang dirundung tahu? Aku sih diem aja nggak mau ikutan. Gimana sih kok kamu diem aja? Ada orang dirundung kok kamu diem aja sih? Gimana kalau kamu jadi posisinya? Ya mau gimana lagi? Daripada nanti aku disorakin sama kayak Habibi. Dasar deh. Mending kantin aja yuk. Yuk. Setelah kalian menyaksikan penayangan tadi, ya, kira-kira tindakan perundungan yang ada dalam video tadi itu terjadi dalam bentuk apa? Angela, Perundungan tadi dalam bentuk dalam bentuk fisik. Ibu, perundungan secara verbal. Perundungan secara verbal, ya ada yang dia diolok-olok, ya tepuk tangan untuk Geran. Selanjutnya, ibu ingin kalian mengisi secara pribadi dulu. Ada lampiran KWL, ya akan dibagikan sebentar. Yang pertama dan kedua yang kalian kerjakan. Yang pertama, what I know, ya apa yang saya tahu. Tentunya berkaitan dengan perundungan. Lalu yang kedua, what I want to know, apa yang saya ingin tahu terkait perundungan. Ibu akan bagi lembaran kerja ini dan dikerjakan secara perorangan. Sudah kalian tuliskan pada lembaran kerja. What I know, apa yang saya tahu tentang perundungan. perundungan atau bullying merupakan perbuatan yang tidak baik yang bisa menyakiti hati orang lain. Oke, tepuk tangan untuk dia. Ada tadi yang ingin tahu apa sebenarnya yang dialami oleh seorang korban. Seorang korban bullying atau perundungan sering mengalami. Yang pastinya kalau secara fisik, kesakitan fisik dan psikologis. Ya. Lalu kepercayaan diri yang merosot. Malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Upaya pencegahan. Pertama, mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Mengutamakan apa? Sikap saling menghargai, menghormati. Langkah selanjutnya, kalian diminta membuat satu poster, dibuat berkelompok, ya bisa menggunakan media digital. Jadi nanti bisa yang dihasilkan adalah poster digital. Silakan dikerjakan menurut kelompok yang sudah ditentukan.
WA grup dan itu akan kita publikasikan. Selanjutnya kita sampai pada tahap refleksi. Ya. Pada tahap ini kalian diajak untuk melihat diri sendiri, apakah saya ini sebenarnya pernah melakukan tindakan perundungan. Jadi judulnya di situ, apakah saya seorang perundung? Silakan diisi untuk penilaian diri, apakah aku seorang perundung? Silakan dijawab, di situ ada beberapa instrumen, ada 10 pertanyaan. Pilihlah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Silakan dikerjakan. Dalam instrumen itu ada 10 ya instrumen. Pertama, apakah aku sering memanggil temanku dengan nama yang buruk atau panggilan yang buruk? Nah, jika ada itu tanda-tanda yang tidak disadari. Berbagai proses sudah kita lewati dalam pembelajaran ini. Ya, sudah ada yang kalian hasilkan membuat poster, lalu tadi sudah ada penilaian diri. Nah, di akhir pembelajaran ini Ibu ingin tahu apa saja yang bisa kalian ambil sebagai kesimpulan. Apa yang didapatkan dalam pembelajaran ini? Ada yang bisa jawab? Siap saya. Jadi, perundungan ialah suatu tindakan tidak baik yang mungkin dapat mempengaruhi fisik dan psikologi seseorang dan kemungkinan terburuknya dapat membuat mereka bunuh diri. Sebab karena itulah kita mesti memutuskan budaya perundungan ini karena sampai sekarang masih banyak sekali kasus perundungan yang ada di Indonesia. Juga saat kita merasa dirundung, kita mesti melaporkannya kepada orang yang lebih dewasa seperti guru atau orang tua agar lebih ditindaklanjuti. Oke ya, tepuk tangan untuk Angela. Setelah kalian mengisi kolom-kolom tadi itu dan ternyata kalian pernah melakukan tindakan perundungan atau bullying, maka yang dapat kita lakukan atau kalian lakukan untuk menghentikan bullying atau perundungan itu apa? Silakan. Nambah. Meminta maaf kepada korban perundungan. Bella. Belajarlah untuk saling menghormati dan berinteraksi dengan orang lain dengan sopan. Belajar untuk saling menghormati dan berinteraksi dengan orang lain dengan sopan. Ya, tepuk tangan untuk Bella. Bercerita pada seseorang yang lebih dewasa untuk menolongmu dari kasus perundungan. Ya, bercerita kepada orang lain kalau kamu memang mengalami kasus perundungan. Bercerita kepada orang yang lebih dewasa, bisa kepada guru, bisa kepada orang tua. Ya, tepuk tangan untuk Gabriel. Lagi. Robertus. Temukan kegiatan yang sesuai dengan minat. Menemukan kegiatan yang sesuai dengan minat itu adalah salah satu cara juga untuk mengantisipasi atau mengurangi, atau bukan mengurangi saja, tetapi mencegah bullying atau perundungan. Tangan berada. Sudah banyak hal yang kita lihat bersama, tetapi ingat yang terutama harus ada dalam diri kalian sendiri, ya, sikap yang harus
mencegah perundungan atau bullying adalah sikap tadi menghargai dan menghormati orang lain. Akhlak kepada sesama, ya, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Yang kedua, berempati dengan orang lain. Oke, demikian pembelajaran kita. Masih ada asesmen yang harus kalian kerjakan. Silakan dilihat di grup WhatsApp. Ya. Sebelum kita akhiri, ada yang bertugas memimpin doa, silakan. Ya, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Baik, tepuk tangan Surya.